Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Apakah semua sudah siap untuk ibadah? Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, harus mandi. Kalau belum mandi, pergi mandi dulu. Jangan lupa gosok gigi pakai sabun yang bersih. Oke? Yang kedua, pakai pakaian yang rapi karena kita mau beribadah sama Tuhan. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan baik. Duduk yang manis, jangan bermain-main, main HP atau main permainan yang lain. Jangan sambil makan atau minum, atau jangan tidur-tiduran, lari-lari saat ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, siapkan Alkitab untuk baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum tahu baca Alkitab, bisa dengar saja. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak tertawa-tertawa. Lanjut yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahan. Uang persembahan dapat dikumpulkan di amplop yang sudah disiapkan. Kemudian disimpan dulu. Nanti saat kita kembali ke sekolah minggu seperti biasa, baru uang persembahan tersebut dikasih ke kakak pengasuh. Nah, kalau semua sudah kita lakukan bersama, mari kita beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Namun Kak Mega mau mengingatkan kita untuk tetap duduk dengan rapi, tidak jalan ke sana kemari, dan fokus untuk beribadah ya. Saat ini kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kak Mega mau mengajak kita semua untuk menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa,
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari yang indah ini kami boleh lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami akan memulaikan segala rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Haleluya, amin. Ya, masih semangat semuanya. Kak Mega mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, hari ini harinya Tuhan. Ya, masih tetap semangat ya. Kita mengangkat lagi satu pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa,
kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyi bersama-sama firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Oke, puji Tuhan. Jadi hari ini kalian masih antusias dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan atau tidak? Oh iya, Mister harap semuanya masih dalam keadaan yang siap dan antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan kalian sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oke. Jadi sebelum kita mulai merenungkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan doa. Jadi semuanya duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata. Ada yang masih buka mata? Ya, lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa oleh karena kasih karunia-Mu sehingga kami boleh lagi ada sampai saat ini Bapak. Bapak, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Engkau sudah menjaga, melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Sehingga pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberikan kami hikmat agar kami dapat memahami dan mempraktikkan semua kebenaran firman-Mu. Untuk hamba Bapa yang akan menceritakan firman-Mu, kiranya apa yang hamba katakan semuanya daripada-Mu, bukan dari hamba saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Iya. Sebelum kita lanjut, Mister mau tanya, kalian tahu tidak tugas gembala itu apa? Jadi firman Tuhan kita di hari ini, di pagi hari ini mengenai gembala yang baik. Tapi sebelum itu Mister mau tanya, gembala itu tugasnya sebenarnya apa menurut kalian? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada yang menjawab merawat hewan, menjaga hewan. Ya, betul sekali. Jadi gembala dia memiliki tugas untuk merawat dan menjaga hewan ternak. Jadi hewan ternak itu baik itu sapi, kambing, domba, atau bahkan bebek atau unggas ya. Jadi gembala dia bertugas untuk menjaga dan merawat hewan ternak. Jadi ketika contohnya hewan ternaknya haus, gembala akan membawa mereka ke tempat air yang tenang agar mereka dapat minum. Kenapa harus air yang tenang? Kenapa tidak air yang deras? Ya, kalau air yang deras nanti ketika ada
hewan ternaknya yang masuk ke dalam air nanti hanyut. Makanya air yang tenang. Lalu contohnya lagi ketika hewan-hewan ternaknya ada yang merasa lapar, contohnya domba atau sapinya merasa lapar, maka gembala mereka akan membawa hewan-hewan ternak tersebut ke tempat atau ke padang rumput yang luas, yang hijau, yang penuh dengan rumput agar bisa dimakan. Jadi contohnya kalau habis lagi di situ, mereka akan bawa ke tempat yang lain. Jadi tugas gembala itu salah satunya seperti itu. Lalu ketika contohnya ada hewan-hewannya atau dombanya yang terluka atau sakit, maka mereka akan merawatnya. Mereka akan menjaga, menyembuhkan luka-luka yang ada pada domba atau hewan ternak tersebut. Jadi gembala dari pagi dia akan bangun, terus dia akan mengantar hewan-hewan ternaknya ke padang rumput agar mereka bisa makan. Habis itu dia akan membawanya ke tempat minum atau ke tempat sungai atau danau yang tenang agar mereka bisa minum. Lalu ketika sudah sore, maka gembala akan membawa kembali kumpulan ternak, domba atau sapi tersebut untuk masuk kembali ke dalam kandang. Karena ketika malam, hewan-hewan tersebut pasti akan beristirahat. Demikian juga gembala tersebut. Jadi gembala itu memang tugasnya seperti itu. Jadi terus ngomong-ngomong soal gembala domba, Mister ada punya sebuah cerita. Jadi cerita ini ada di dalam Alkitab, diceritakan oleh Tuhan Yesus. Jadi cerita tentang seorang gembala yang baik. Jadi pada suatu hari ada seorang gembala yang baik. Dia memiliki 100 ekor domba, ya. Jadi gembala yang baik tersebut memiliki 100 ekor domba. Jadi setiap hari ketika dia bangun pagi, dia akan mengantar domba-domba tersebut ke ladang, ke padang rumput untuk diberi makan. Jadi ketika dia antar 100-nya ini, 100 itu sedikit atau banyak? Iya, banyak toh. Jadi dia antar ke ladang, mereka makan. Lalu ketika selesai makan, dia antar lagi ke tempat air yang tenang untuk minum, lalu mereka minum. Terus ketika sore hari, dia akan membawa kawanan domba ini untuk kembali ke kandang untuk pulang. Jadi ketika dia bawa, ternyata ketika dia hitung, jadi gembala itu mereka selalu tahu jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Bahkan mereka kenal ciri-ciri spesifikasi setiap hewan ternaknya. Jadi ketika pulang, dia masukkan ke dalam kandang itu satu-satu, mereka berbaris. Ketika mau dimasukkan, dia hitung dulu 1, 2, 3, 4, dia hitung. Dan ternyata ketika sampai hitungan ke 99 masih kurang 1. Jadi ternyata kurang 1, tidak ada 1 domba, atau domba yang satunya itu dia tersesat. Jadi menurut kalian gembala ini dia akan cari yang 1 itu, terus kasih biar dulu yang 99 atau bagaimana? Atau dia kasih biar yang 1 itu, cuma 1 juga mau. Ayo, menurut kalian bagaimana? Iya, dia mencarinya. Jadi walaupun itu hanya 1, dia meninggalkan dulu yang 99 lalu pergi mencari yang 1 yang tersesat itu. Terus bagaimana kalau yang 99 nanti diterkam serigala? Ya kan pasti ada yang bertanya seperti itu. Jadi domba mereka itu kalau sedang berkerumun, mereka akan tetap berkerumun, tidak akan berpisah, karena untuk menjaga diri mereka agar tidak diserang oleh hewan buas. Jadi ke 99 ini dong membentuk lingkaran, dong berkumpul sama-sama sambil menunggu gembala untuk mencari dan kembali dari mencari yang satunya. Jadi gembala ini dia pergi, dia ke padang rumput, dia pergi cari lagi. Pokoknya dia ingat di mana dia sempat lewat, dia cari. Lalu dia pergi ke sungai lagi sampai akhirnya ketika malam dia mendengar ada suara anak domba. Dia mendengar itu kambing atau domba, pokoknya begitu ya. Dia bersuara. Dia mendengar suara seperti itu, lalu dia pun pergi, dia menghampiri suara tersebut dan ternyata didapatinya seekor anak domba yang tersesat tersebut. Jadi ketika dia dapat, dia langsung ambil, dia peluk. Perasaannya langsung bahagia atau tidak? Iya, tentu saja gembala tersebut langsung merasa sangat bahagia karena dia sudah menemukan 1 domba yang tersesat tersebut. Jadi ketika dia bawa, dia pulang,
dia langsung sampaikan bahkan ke sekitar tetangga-tetangganya untuk merayakan pesta karena dia sudah berhasil menemukan satu domba yang hilang. Kalian bayangkan itu, cuma karena menemukan satu domba yang hilang, gembala tersebut dia sampai melakukan pesta atau merayakan hari di mana dia menemukan domba yang hilang itu karena merasa sangat senang. Dia tidak mau kesenangannya hanya dia sendiri, dia mau orang lain juga merasakannya. Jadi menurut kalian, melalui ceritanya Mister tadi, gembalanya itu dia baik atau tidak? Ayo, menurut kalian dia baik atau tidak? Iya, tentu saja dia baik. Jadi dia adalah gembala yang baik karena dia berusaha mencari satu domba yang hilang tersebut. Dia tidak hanya membiarkannya. Oke, ya kita lanjut. Sekarang kita coba akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam, semua siapkan Alkitab dulu. Ya, siapkan Alkitabnya. Kita baca atau kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Coba kalian buka Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Oke, Mister tunggu ya. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ayatnya mengenai gembala yang baik. Sudah dapat semuanya? Oke, ada yang belum? Mister tunggu ya. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama ya. Jadi Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop gembala yang baik. Jadi ayatnya yang ke-11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata akulah di situ siapa? Ayo, siapa yang tahu? Kata akulah di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu bahkan bisa memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa bisa memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ya? Jadi contohnya seperti tadi, kalau ada dombanya yang diserang serigala, gembala yang baik pasti akan berusaha melindungi domba tersebut, tidak lari sendiri kasih biar debu domba. Yang lari itu berarti bukan gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalian sudah tahu toh ciri-ciri gembala yang baik tadi apa semua toh. Jadi gembala yang baik itu dia sangat mengasihi domba-dombanya atau ternaknya, lalu dia selalu memenuhi kebutuhan ternak-ternaknya, baik itu makanan ataupun minuman. Lalu ketika ternaknya atau dombanya ada yang terluka, pasti akan dirawat. Bahkan ketika ada yang serigala mau menyerang domba-dombanya, pasti gembala yang baik tersebut akan berusaha untuk melindunginya atau menjaganya ya. Jadi satu lagi tadi melalui cerita 100 domba tadi ya, apa ciri-ciri gembala yang baik? Iya, gembala yang baik itu juga dia mengenal setiap domba-dombanya ya. Jadi dia tahu jumlah dombanya, dia tahu domba yang ini siapa, yang ini mana, yang ini yang jantan yang mana, betina yang mana, dia tahu bahkan ciri-cirinya. Mungkin ada yang titik hitamnya kecil, ada yang besar toh. Jadi gembala yang baik itu dia sangat mengenal sekali semua dombanya. Jadi demikian juga dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat mengenal kita. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus juga selalu memenuhi setiap kebutuhan kita. Bahkan bisa kita lihat, kita ada sampai sekarang berkat siapa? Iya, berkat Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menjaga dan melindungi kita, pasti kita sudah diterkam oleh apa? Iya, iblis. Kalau domba pasti
diterkam oleh serigala, sedangkan kalau kita pasti sudah diterkam oleh iblis. Tetapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Ia selalu menjaga kita, selalu merawat kita, bahkan rela berkorban untuk kita, rela untuk berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oke. Ya, jadi Mister mau tanya, menurut kalian mau untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kalian mau mempercayakan diri kalian untuk dijaga, dirawat oleh Tuhan Yesus atau tidak? Ya atau tidak? Oke, ya. Jika iya, berarti kita harus setiap hari selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu menaati firman Tuhan. Ya toh, kalau kita mau mendengarkan apa yang selalu Tuhan Yesus katakan, berarti kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Contohnya seperti kawanan domba-domba tersebut, toh domba atau ternak yang digembalakan oleh gembala. Ketika gembala bilang mereka makan di sini, mereka ikut. Ketika diantar pergi ambil minum di sini, mereka ikut. Jadi demikian juga kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Jadi ketika Tuhan berkata jangan ini, berarti kita jangan begitu. Ketika Tuhan berkata lakukan ini, berarti kita harus lakukan itu. Oke? Ya, demikian perenungan firman Tuhan kita mengenai gembala yang baik. Jadi melalui firman Tuhan ini Mister harap kita semua menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus, lebih ingin untuk selalu digembalakan dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita dengan selalu mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Oke semuanya? Ya, sebelum kita menutup perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Mister akan sampaikan ayat hafalan untuk kalian. Ya, nanti kalian bisa kumpul di grup yang orang tua itu ya. Nanti bilang ke mama atau bapak untuk rekam baru dikumpul. Ya. Jadi untuk ayat hafalan kalian terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Yang akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, yang itu. Ayat hafalan. Oke, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Sudah dicatat? Ya, kalau sudah nanti kalian hafal, lalu ketika kalian menyampaikannya atau menyebutkannya minta direkam oleh mama atau bapak. Oke, lalu dikirim di grup. Oke, ya. Sekarang kita akan berdoa menutup perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Ya, terima kasih Bapa oleh karena kasih karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk dapat digembalakan oleh-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, kami selalu membuat kesalahan, kami selalu menentang firman-Mu. Tetapi Bapa, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ingin berubah, kami ingin selalu mendengarkan firman-Mu dan menaatinya. Kami ingin agar Engkau tetap selalu mengasihi kami, menjaga kami, dan merawat kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, ya. Terima kasih. Dadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Vidi. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik. Kita menyanyi bersama-sama lagu yang berkata bersyukur kepada Tuhan.
Ya, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan juga sekaligus dengan doa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar bersama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan agar boleh dikumpulkan dan dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang sudah beribadah, anak-anak maupun guru sekolah minggu yang sudah beribadah, orang tua juga yang mengikuti ibadah. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah dikembalikanlah berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menutup rangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya anak-anak, ibadah kita sudah selesai ya. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Dadah. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube.